Pada zaman dahulu kala, di awal peradaban, hiduplah seorang resi agung bernama Kasyapa, putra dari Marici dan cucu dari Dewa Brahma sendiri. Beliau adalah seorang prajapati, leluhur agung bagi banyak ras makhluk, mulai dari para dewa, asura, hingga manusia dan hewan. Di antara sekian banyak istrinya, terdapat dua bersaudari yang ditakdirkan memiliki peran besar dalam sejarah alam semesta. Mereka adalah Kadru dan Vinata. Dengan penuh kasih, sang resi menawarkan anugerah kepada kedua istrinya, mempersilakan mereka untuk meminta keturunan seperti apa yang paling mereka dambakan. Kadru, yang memiliki sifat ambisius dan mendambakan kebesaran dalam jumlah, tanpa ragu memohon untuk dianugerahi 1000 putra yang gagah perkasa. Ia menginginkan keturunannya berwujud naga yang dahsyat, yang kelak akan menguasai dunia bawah. Di sisi lain, Vinata, yang berwatak lebih mulia dan sederhana, hanya memohon 2 orang putra saja. Namun, ia mengajukan syarat agar kedua putranya memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kemuliaan yang jauh melampaui seluruh 1000 putra yang akan dilahirkan oleh kakaknya, Kadru. Sang resi Kasyapa, dengan kesaktian tapa bratanya, mengabulkan kedua permohonan tersebut. Beliau kemudian memberikan 1000 butir telur kepada Kadru dan 2 butir telur kepada Vinata, untuk mereka rawat dengan penuh perhatian, hingga tiba saatnya menetas. Kadru merawat 1000 telurnya dalam bejana hangat, sementara Vinata menjaga 2 telurnya dengan penuh kasih sayang. Waktu pun berlalu, ratusan tahun telah lewat dalam penantian yang panjang, menguji kesabaran kedua ibu tersebut. Setelah 500 tahun berlalu, telur-telur milik Kadru mulai menetas satu persatu. Dari dalamnya, keluarlah 1000 naga yang perkasa dengan wujud yang menakjubkan, memenuhi Patala dengan kehadiran mereka. Di antara mereka yang paling terkemuka adalah Shesha, Vasuki, dan Takshaka. Melihat putra-putranya telah lahir, Kadru merasa sangat bangga. Sementara itu, 2 telur milik Vinata belum juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Diliputi rasa cemburu dan tidak sabar, Vinata melakukan kesalahan fatal dengan memecahkan salah satu telurnya secara paksa. Dari telur yang pecah itu, lahirlah sesosok putra bernama Aruna. Namun tubuhnya baru terbentuk separuh, dari pinggang ke atas. Aruna murka kepada ibunya karena ketidaksabarannya telah membuatnya lahir dalam keadaan cacat. Ia pun mengutuk Vinata akan menjadi budak bagi orang yang ia cemburui selama 500 tahun, hingga ia diselamatkan oleh putranya yang kedua, yang akan lahir dari telur yang tersisa. Setelah mengucap kutukan itu, Aruna terbang ke angkasa dan menjadi kusir agung bagi Dewa Surya, mengendalikan kuda-kuda sang Dewa Fajar. Di antara 1000 putra Kadru, naga yang lahir pertama adalah yang paling agung dan bijaksana, namanya Shesha. Nama Shesha atau Ea dalam bahasa Sanskerta memiliki makna filosofis yang sangat mendalam, yaitu sisa atau yang tertinggal. Nama ini bukanlah sekadar sebutan biasa, melainkan sebuah nubuat akan takdir kosmisnya. Ia adalah entitas abadi yang ditakdirkan untuk tetap ada, sebagai sisa tunggal, bahkan ketika seluruh alam semesta telah hancur lebur pada akhir setiap siklus zaman atau kalpa. Sejak awal kelahirannya, Shesha telah menunjukkan watak yang sangat luhur dan berbeda dari saudara-saudaranya. Ia merasa sangat sedih dan muak menyaksikan kelicikan ibunya, Kadru, saat mengajak Vinata bertaruh mengenai warna ekor kuda ilahi, Uksai Serafas. Hatinya terluka ketika Kadru memerintahkan putra-putranya untuk berbuat curang dengan menyemburkan bisa agar ekor kuda itu tampak hitam, yang berujung pada perbudakan bibinya sendiri, Vinata. Shesha menolak untuk terlibat dalam persekongkolan dan kejahatan tersebut. Baginya, jalan kebenaran dan kebajikan, atau Dharma, adalah satu-satunya tujuan hidup yang mulia. Ia tidak dapat menerima jalan kebatilan atau adharma yang ditempuh oleh ibu dan sebagian besar saudaranya. Duka menyelimuti hatinya melihat kerabatnya lebih memilih tipu daya dan haus kekuasaan daripada kehormatan. Didorong oleh kesucian hatinya, Shesha membuat keputusan besar untuk meninggalkan mereka semua, meninggalkan kemewahan dan intrik di alam Patala. Ia memulai sebuah perjalanan spiritual, meninggalkan hiruk-pikuk duniawi untuk mencari kedamaian sejati. Ia pergi ke tempat-tempat suci yang sunyi seperti puncak Gandhamadana, Badrikashrama yang diberkahi, hingga ke tanah suci Gokarna. Di tempat-tempat inilah ia memulai laku tapa brata yang teramat keras,
Sebuah disiplin diri yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan raganya dari segala bentuk ikatan duniawi dan pengaruh buruk dari lingkungannya. Tujuan pertapaan Shesha sangat murni. Ia tidak mendambakan kekuasaan atas 3 dunia, tidak pula menginginkan umur panjang atau harta benda melimpah seperti yang didambakan kaumnya. Ia hanya memohon satu hal, yaitu agar pikirannya senantiasa terpusat pada Dharma, agar hatinya selalu damai, dan agar ia dapat mengabdikan dirinya pada kebenaran hakiki alam semesta. Inilah jalan penyangkalan diri yang akan membawanya menuju takdirnya yang luar biasa. Shesha menjalankan pertapaannya dengan kesungguhan yang tiada tanding. Selama ribuan tahun, ia menyiksa dirinya dengan disiplin yang paling keras. Ia berdiri hanya dengan satu kaki, hanya memakan udara sebagai sumber kehidupannya, dan memusatkan seluruh indera serta pikirannya hanya kepada Yang Maha Pencipta. Panas yang terpancar dari tapa bratanya begitu dahsyat hingga mulai terasa di seluruh alam, menarik perhatian para penghuni kahyangan. Fokus utama dari tapa bratanya adalah untuk memohon sebuah anugerah, yaitu agar ia tidak pernah lagi harus terlahir di tengah-tengah kerabatnya yang penuh dengan kelicikan dan kejahatan. Ia berdoa agar pikirannya tidak pernah goyah dari jalan kebajikan, kedamaian, dan kontemplasi spiritual. Shesha mendambakan sebuah eksistensi yang bermakna, menjadi alat bagi keharmonisan alam semesta, sebuah keinginan yang sangat bertolak belakang dengan ambisi kaum naga pada umumnya yang serakah dan penuh angkara. Kekuatan spiritual yang terkumpul dari pertapaannya yang khusyuk akhirnya sampai kepada Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Terkesan dengan keteguhan hati dan kemurnian tujuan naga muda ini, Dewa Brahma pun berkenan menemuinya. Brahma muncul di hadapan Shesha dalam wujudnya yang agung, memancarkan cahaya kebijaksanaan. Ia melihat bahwa di dalam diri Shesha tidak ada sedikit pun jejak kesombongan, iri hati, atau niat jahat. Yang ada hanyalah pengabdian yang tulus dan kerinduan akan kebenaran. Dewa Brahma kemudian bersabda, menanyakan anugerah apa yang diinginkan oleh Shesha sebagai buah dari pertapaannya yang luar biasa itu. Sang Pencipta menawarkan berbagai macam berkah yang paling didambakan oleh semua makhluk, mulai dari kekuatan tak terkalahkan, kekuasaan atas surga, bumi, dan dunia bawah, hingga kehidupan abadi yang penuh kemewahan. Tawaran yang mampu membuat makhluk manapun tergoda dan lupa diri. Namun, dengan kerendahan hati yang luar biasa, Shesha menolak semua tawaran duniawi tersebut. Ia kembali menegaskan permohonan awalnya, bahwa satu-satunya anugerah yang ia dambakan adalah agar pikirannya selamanya terikat pada jalan Dharma, agar jiwanya selalu tenang, dan agar ia bisa terus melanjutkan tapa bratanya dalam kedamaian. Jawaban ini membuat Dewa Brahma semakin yakin akan kemuliaan jiwa Shesha. Melihat kemurnian hati Shesha yang tiada tara, Dewa Brahma tersenyum dengan penuh ridho. Ia menyadari bahwa memberikan kekuasaan duniawi kepada jiwa yang begitu luhur justru akan menjadi beban. Sebagai gantinya, Brahma telah menyiapkan sebuah tugas suci yang jauh lebih agung dan lebih cocok dengan sifat Shesha yang stabil, kuat, dan penuh kebajikan. Sebuah tanggung jawab kosmis yang maha penting bagi keberlangsungan kehidupan. Brahma meminta Shesha untuk menjalankan sebuah tugas mulia, yaitu menopang seluruh planet bumi beserta segala isinya di atas kepalanya. Brahma menjelaskan bahwa planet bumi ini seringkali bergetar dan tidak stabil, terbebani oleh gunung-gunung yang tinggi, samudra yang luas, dan berbagai makhluk yang terus bergerak dan beraktivitas. Diperlukan sebuah fondasi yang paling kokoh dan abadi untuk menjaga keseimbangan bumi, dan Shesha adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan dan keteguhan batin untuk tugas tersebut. Shesha, dengan penuh rasa hormat dan syukur, menerima tugas agung tersebut tanpa ragu sedikitpun. Inilah jawaban atas seluruh doanya, sebuah jalan pengabdian tertinggi yang memungkinkannya melayani seluruh alam semesta, jauh dari intrik dan kejahatan yang ia benci. Atas perintah Brahma, Shesha kemudian masuk ke dalam rekahan bumi, menempatkan dirinya di bagian paling bawah alam fana, lalu dengan lembut mengangkat seluruh planet di atas tudungnya yang berjumlah ribuan. Sejak saat itulah, ia dikenal dengan nama Ananta Shesha. Ananta berarti tanpa akhir atau abadi, sebuah nama yang merujuk pada sifatnya yang kekal dan tugasnya yang tidak akan pernah berakhir, hingga tiba saatnya Mahapralaya atau kiamat agung. Dikatakan bahwa setiap kali Ananta Shesha menggeliat atau menguap dari tugasnya yang berat, maka terjadilah gempa bumi yang dirasakan di seluruh penjuru dunia. Tak hanya menjadi penyangga bumi,
Anantashesha juga mendapat kehormatan agung lainnya. Ia menjadi alas tidur atau singgasana bagi Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Ketika Dewa Wisnu beristirahat di tengah lautan susu kosmik, Ksirasagara, beliau berbaring dengan nyaman di atas gulungan tubuh Anantashesha yang lembut dan perkasa. Ribuan kepala Shesha membentuk kanopi megah yang menaungi Dewa Wisnu, melindunginya dari segala gangguan. Dalam peran ini, Shesha menjadi simbol waktu yang abadi dan fondasi dari realitas itu sendiri. Setelah kepergian Shesha yang memilih jalan pertapaan, kaum naga yang kini tanpa pemimpin merasa kebingungan. Mereka membutuhkan seorang raja baru untuk memimpin kerajaan mereka di Patala. Posisi ini kemudian diisi oleh adiknya yang juga terlahir sebagai naga yang sangat perkasa dan bijaksana, yaitu Vasuki. Nama Vasuki sendiri diyakini memiliki makna yang dalam, kemungkinan berasal dari kata Vasu, yang dalam tradisi Hindu merujuk pada 8 dewa elemen dan kekayaan alam. Oleh karena itu, nama Vasuki sering diartikan sebagai ia yang memiliki harta karun ilahi atau raja yang dermawan. Nama ini sangat sesuai dengan perannya sebagai penguasa Patala, sebuah dunia bawah yang konon dipenuhi dengan permata dan harta karun yang tak terhingga jumlahnya. Berbeda dengan Shesha yang bersifat penyendiri dan fokus pada dunia spiritual, Vasuki lebih terlibat dalam urusan duniawi, pemerintahan, dan diplomasi kaum naga. Salah satu ciri khas Vasuki yang paling termasyhur adalah sebuah permata pusaka agung yang senantiasa bertengger di mahkotanya, yang dikenal sebagai Nagamani. Permata ini tidak hanya melambangkan kekuasaannya, tetapi juga memiliki kekuatan magis. Nagamani bersinar dengan cahayanya sendiri, mampu menerangi sudut tergelap sekalipun di Patala, dan konon memiliki khasiat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit serta menangkal racun yang paling mematikan. Meskipun ia adalah seorang raja yang berkuasa dan disegani, Vasuki juga dikenal karena sisi spiritual dan pengabdiannya. Salah satu bentuk pengabdiannya yang paling mulia dan ikonik adalah ketika ia dengan sukarela mempersembahkan dirinya untuk menjadi perhiasan suci yang melingkari leher Dewa Shiva, Sang Mahadewa. Dalam berbagai penggambaran, Dewa Shiva selalu terlihat dengan seekor ular kobra besar melingkar 3 kali di lehernya. Ular itu adalah Vasuki. Kehadiran Vasuki di leher Dewa Shiva bukanlah sekadar hiasan. Ini adalah simbol yang syarat makna. Lingkaran tubuhnya melambangkan siklus waktu yang tiada henti, masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang semuanya berada di bawah kendali mutlak Dewa Shiva. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahkan seorang Raja Naga yang paling berkuasa sekalipun, pada hakikatnya tunduk dan mengabdi pada kekuatan ilahi yang lebih tinggi, sebuah tanda kebijaksanaan untuk mengakui otoritas yang lebih agung. Sebagai Raja Naga yang baru, Vasuki memikul tanggung jawab yang teramat besar di pundaknya. Ia harus memimpin ribuan saudaranya yang sebagian besar memiliki watak yang keras, mudah tersulut amarah, dan seringkali sulit untuk diatur. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Naga di Patala tumbuh menjadi salah satu kerajaan yang paling makmur dan kuat di antara 3 dunia. Ia memerintah dengan tangan yang adil namun tegas, memastikan kesejahteraan rakyatnya sambil terus berusaha menjaga hubungan baik dengan dunia atas. Vasuki seringkali harus bertindak sebagai penengah dan diplomat dalam berbagai konflik yang melibatkan kaumnya. Salah satu konflik terbesar dan paling pelik adalah perseteruan abadi antara kaum naga dengan Garuda, putra kedua Vinata yang perkasa. Dendam kesumat akibat perbudakan Vinata telah menjadikan Garuda sebagai musuh bebuyutan para naga. Vasuki, dengan segala kebijaksanaannya, berulang kali berusaha mencari jalan damai, meskipun usahanya seringkali kandas karena kebencian yang telah mendarah daging di kedua belah pihak. Kebijaksanaan Vasuki sebagai seorang pemimpin teruji dalam banyak peristiwa penting. Ia tidak pernah ragu untuk menjalin aliansi dan bekerja sama dengan para dewa demi mencapai tujuan yang lebih besar, bahkan jika itu berarti pengorbanan yang berat bagi dirinya sendiri dan kaumnya. Ia memiliki pandangan jauh ke depan, memahami bahwa sikap isolasi dan permusuhan buta pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Kemampuannya untuk melihat gambaran yang lebih besar inilah yang membuatnya dihormati, tidak hanya oleh para naga, tetapi juga oleh para dewa. Perannya sebagai pemimpin seringkali menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis. Di satu sisi, ia memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan dan kehormatan kaumnya. Di sisi lain, ia juga harus turut serta menjaga keharmonisan alam semesta.
Tidak seperti Shesha yang dapat sepenuhnya melepaskan diri dari urusan duniawi, Vasuki justru harus berkubang di dalamnya, membuat keputusan-keputusan sulit yang berdampak pada nasib ribuan nyawa. Inilah ujian sesungguhnya dari seorang raja sejati. Meskipun hidup dalam kemegahan dan kekuasaan sebagai seorang raja, Vasuki tidak pernah melupakan pentingnya pengabdian dan kerendahan hati. Pengabdiannya kepada Dewa Shiva adalah bukti nyata dari kesadaran spiritualnya. Sebuah pengingat abadi bahwa di atas segala kekuasaan duniawi, terdapat kekuatan ilahi yang menjadi sumber dari segalanya. Ia adalah contoh sempurna seorang pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan material dan kebijaksanaan spiritual. Kisah pengorbanan Vasuki yang paling legendaris dan dikenang sepanjang masa terjadi selama peristiwa kolosal yang dikenal sebagai Samudra Manthan, atau pengadukan lautan susu. Pada masa itu, para dewa kehilangan kekuatan, keabadian, dan kejayaan mereka akibat kutukan dari Resi Durvasa yang pemarah. Untuk mendapatkan kembali anugerah tersebut, Dewa Wisnu menyarankan agar mereka mengaduk lautan susu kosmik, Ksirasagara, untuk mengeluarkan tirta amerta, nektar keabadian. Tugas ini terbukti terlalu berat untuk para dewa yang sedang dalam kondisi lemah. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan musuh bebuyutan mereka, kaum Asura. Setelah negosiasi yang alot, kedua pihak sepakat untuk menggunakan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduk raksasa. Namun, masalah baru muncul, mereka membutuhkan seutas tali yang luar biasa besar dan kuat untuk melilit gunung tersebut agar bisa ditarik. Disinilah peran krusial Vasuki dimulai. Menanggapi permohonan dari para dewa dan Asura, Vasuki dengan jiwa ksatria dan rela hati menawarkan dirinya untuk menjadi tali kosmik tersebut. Tubuhnya yang luar biasa panjang dan kuat kemudian dililitkan pada Gunung Mandara. Sesuai kesepakatan, para Asura memegang bagian kepala sang naga, sementara para dewa memegang bagian ekornya. Mereka pun mulai menarik tubuh Vasuki secara bergantian dengan sekuat tenaga, membuat Gunung Mandara berputar dengan dahsyat dan mengaduk lautan susu. Pengorbanan ini mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi Vasuki. Tarikan kuat dari dua sisi yang berlawanan dan gesekan tubuhnya dengan bebatuan kasar di Gunung Mandara menyiksa fisiknya tanpa henti. Lebih dari itu, karena ditarik dan diputar selama ribuan tahun, Vasuki mulai mengeluarkan semburan api dan racun paling mematikan dari mulutnya yang disebut hala-hala. Asap beracun ini begitu pekat dan panas, membakar para Asura yang memegang bagian kepalanya dan mengancam akan memusnahkan seluruh alam semesta. Melihat kehancuran yang akan segera terjadi, Dewa Shiva turun tangan dengan welas asihnya yang tak terhingga. Untuk menyelamatkan seisi jagat raya, Dewa Shiva menelan seluruh racun hala-hala tersebut. Racun mematikan itu berhasil ditahan di tenggorokannya, yang seketika membuat lehernya menjadi biru legam. Sejak saat itu, ia mendapat julukan Nilakantha, sang leher biru. Pengorbanan agung Vasuki dan penyelamatan oleh Dewa Shiva memungkinkan pengadukan terus berlanjut, hingga tirta amerta berhasil keluar. Kisah dua bersaudara, Shesha dan Vasuki, terus hidup dalam sanubari peradaban sebagai simbol agung dari dua jalan kebajikan yang berbeda namun sama-sama mulia. Mereka adalah dua naga paling terkemuka, putra-putra Kadru yang memilih jalan berbeda dari saudara-saudaranya. Nama mereka dihormati dan dikenang sepanjang masa, bukan karena kekuatan mereka untuk menghancurkan, melainkan karena pengabdian dan pengorbanan mereka yang luar biasa demi keseimbangan alam semesta. Shesha, yang juga dikenal sebagai Ananta Shesha, selamanya akan menjadi perwujudan dari ketenangan, stabilitas, fondasi yang kokoh, dan keabadian. Ia adalah penyangga planet bumi dan sekaligus singgasana agung bagi Dewa Wisnu, sebuah simbol dari kesadaran kosmik yang murni dan tak terbatas. Kisah pertapaannya mengajarkan bahwa pelepasan diri dari ikatan duniawi dan pengabdian total pada jalan kebenaran akan membawa sebuah jiwa pada posisi yang paling terhormat, yaitu menopang kehidupan itu sendiri. Sementara itu, Vasuki akan selalu dikenang sebagai teladan seorang raja yang bijaksana, seorang diplomat ulung, dan seorang pemimpin yang rela berkorban. Ia adalah simbol dari kekuatan duniawi yang ketika digunakan dengan kebijaksanaan, dapat membawa kebaikan yang luhur. Pengabdiannya pada Dewa Shiva dan pengorbanannya yang menyakitkan dalam peristiwa Samudra Manthan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari keberanian untuk mengorbankan diri demi kesejahteraan bersama. Keduanya, Shesha dan Vasuki,
meskipun menempuh jalan yang tampak bertolak belakang, pada hakikatnya saling melengkapi dalam menjaga harmoni alam. Shesha menjaga fondasi eksistensi dari bawah, dalam keheningan, kesunyian, dan keabadian. Sedangkan Vasuki berinteraksi secara aktif dengan dunia, terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar, dan menjadi jembatan antara dunia para naga, dewa, dan asura. Keduanya menunjukkan bahwa ada banyak jalan untuk mengabdi pada kebenaran. Hingga hari ini, nama Shesha dan Vasuki terus disebut, diabadikan dalam relief candi, dan diceritakan dalam berbagai upacara ritual. Legenda mereka bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah pelajaran filosofis yang mendalam tentang pilihan hidup, tentang perbedaan antara kekuasaan dan pelayanan, antara keterikatan dan pelepasan. Mereka adalah bukti nyata bahwa bahkan makhluk yang terlahir dari intrik sekalipun dapat memilih jalan cahaya dan menjadi pilar penyangga alam semesta. Kisah naga Shesha dan Vasuki mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Setiap individu, terlepas dari asal-usul atau lingkungan tempat ia dilahirkan, memiliki pilihan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Shesha memilih jalan kebenaran dan pertapaan, menjauhkan diri dari kebatilan, dan akhirnya meraih kemuliaan sebagai penyangga alam semesta. Vasuki memilih jalan kepemimpinan yang penuh pengorbanan, menggunakan kekuatannya untuk kebaikan yang lebih besar. Kisah mereka mengingatkan bahwa kehormatan sejati tidak datang dari garis keturunan atau kekuasaan yang direbut dengan licik, melainkan dari keteguhan hati dalam memegang prinsip kebajikan, pengabdian yang tulus, dan keberanian untuk berkorban demi kesejahteraan bersama. Jalan kebenaran mungkin sunyi dan sulit, namun pada akhirnya akan menuju pada kemuliaan abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.